Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kita kesempatan serta memberikan kita taufik untuk duduk kembali pada majelis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan ketakwaan di dalam hati-hati kita dan jiwa-jiwa kita dengan kita terus mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengharapkan dengan duduknya kita di majelis ilmu pada kesempatan sore hari ini, kita menjadi hamba yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rasa takut inilah yang menjadi tameng dan benteng terbesar kita untuk terhindar dari segala perbuatan dosa dan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada pertemuan yang telah lalu kita berbicara tentang di antara kaidah dalam mensucikan jiwa, sampai kepada kaidah yang keempat, mencari seseorang sebagai panutan dan teladan. Kita masih pada poin ini, pada ujungnya. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, wa aidan fajami'ul a'mali allati laysa 'alaiha amrun nabiy sallallahu alaihi wasallam mardudatun 'ala sahibiha. Setelah beliau menukilkan ucapan Ibnul Qayyim yang menjelaskan tentang bahwasanya para nabi adalah dokter-dokter jiwa, maka tidak ada jalan untuk mensucikan jiwa manusia ini kecuali melalui jalan yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini Syekh Abdul Razzaq mengatakan, seluruh amalan, segala perbuatan yang tidak sesuai dengan perkara yang berada di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segala-galanya tertolak. Semua perkara, semua ibadah yang mereka berikan label sebagai ibadah,
amalan yang dinyatakan sebagai ibadah. Semua ritual yang mereka tempuh untuk mensucikan jiwa mereka. Namun cara-cara itu, ritual-ritual tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan, dicontohkan, maka semuanya itu adalah perkara yang tertolak. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat populer, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor kelima, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun ala sahibi. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, melakukan suatu ritual, laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasarnya dalam urusan kami, tidak ada dasarnya dalam agama kami, fahuwa raddun, maka ia adalah amalan yang tertolak. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat, yang mengada-ada dalam urusan kami, artinya dalam agama Islam, ma laysa minhu, yang bukan datangnya dari agama Islam, fahuwa raddun, maka ia adalah tertolak. Hadis ini ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Kedua hadis ini banyak komentar dan penjelasan yang telah dipaparkan oleh para ulama tentang amalan-amalan yang tidak ada jalannya dari Nabi SAW. Tidak ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seorang imam yang sangat populer di kalangan mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya yang sangat fenomenal yang berjudul Fathul Bari. Apa kata beliau mengomentari hadis ini? Hadzal hadis ma'dudun min usulil Islam. Hadis ini termasuk landasan agama Islam. Wa qa'idatun min qawaidi. Hadis ini juga termasuk kaidah dari kaidah-kaidah yang dipaparkan di dalamnya. Mana kaidah itu? La yasluh an yusamma nisfu adillatus syara'. Layaklah hadis ini dinyatakan sebagai setengah dalil dalam syariat ini. Hadis apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Ibnu Hajar mengatakan hadis ini layak dinyatakan sebagai setengah dalil syariat. Setengah dalil yang lain adalah hadis innamal a'malu binniyah. Kenapa ya ikhwatal iman? Ada yang tahu jawabannya? Amalan batin yang menjadi takarannya adalah niat. Hadis innamal a'malu binniyah. Sedangkan amalan zahir yang menjadi neracanya adalah hadis yang mulia. Barang siapa yang membuat-buat suatu amalan, satu perkara di dalam agama kami yang bukan datang darinya, maka ia tertolak. Kemudian juga
Salah satu ulama yang fenomenal dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, memberikan komentar. Apa kata beliau? Innahu qa'idatun 'azimatun min qawaidil Islam. Hadis ini salah satu kaidah dari kaidah-kaidah yang ada di dalam agama Islam. Yang tentu kita tahu kaidah ini adalah seseorang mengambil hukum dan kesimpulan darinya. Dan kesimpulan ya, kaidah ini juga berlahir dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan hadis ini salah satu kaidah dari kaidah-kaidah yang ada di dalam agama Islam. Wa innahu min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga termasuk kalimat yang ringkas. Disebut dengan bahasa syariatnya jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas, padat, namun maknanya sangat luas. Nah, ini yang menjadi momen pentingnya dari ucapan ini. Fa innahu sarihun fi raddil bid'ah wal mukhtara'at. Hadis ini sangat terang dan jelas. Hadis ini sangat apa? Terang dan jelas dalam menolak segala bentuk perkara baru yang disebut dengan bid'ah dan yang dibuat-buat di dalam agama. Siapa yang ngomong ini? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini adalah sangat terang dan jelas dalam menolak segala bentuk kebid'ahan. Kalau mau diperhalus boleh. Perkara baru dalam agama. Bahasa syariatnya memang seperti itu para jamaah. Memang disebut apa? Bid'ah. Memang kadang orang enggak senang mendengar bahasa ini. Karena sudah terlalu alergi. Oke, kita haluskan dengan mengatakan perkara baru di dalam agama. Atau perkara yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Yang tidak bersandarkan dalil syar'i. Wahwa mimma ya'tani bihifzihi. Kata beliau, ini di antara hadis yang perlu diberikan atensi, perhatian untuk dihafal. Jadi para jamaah, kita ini minimal hafal hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat dan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. So, mungkin ada hafal apa enggak? Oh, belum. Baik. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini kita bisa mengambil dan menarik kesimpulan 3 poin ritual ibadah di dalam agama Islam ini bisa dinyatakan sebagai bid'ah. Hadis ini menyebutkan berapa poin? 3 poin atau 3 syarat suatu perkara di dalam agama ini dinyatakan sebagai apa? Bid'ah. Poin pertama. Syarat pertama pada sabda Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru. Itu yang pertama. Sesuatu itu baru. Syaratnya. Makanya dikatakan dalam hadis yang lain, dalam khutbatul hajah yang sangat populer itu, wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara baru dalam agama itu dinyatakan sebagai bid'ah. Jadi bukan pembicaraannya urusan duniawi, ikhwatal iman. Yang dibicarakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, pembicaraan urusan agama.
ibadah, ritual yang dikaitkan disebutkan kepada agama. Maka syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Apa maksudnya? Disandarkan kepada agama Islam. Dalam urusan kami, dalam urusan agama kami. Sehingga kita bisa mengeluarkan dari hadis ini, dari ungkapan ini, segala sesuatu yang baru yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi. Makanya salah persepsi, salah berpendapat apabila mencampur adukkan sesuatu yang baru dalam urusan dunia dengan apa? Ya, dengan agama kita. Kita sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melewati salah seorang sahabat yang mengawinkan kurmanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kamu tinggalkan juga enggak masalah. Nah, ini sahabat ini tidak jadi mengawinkan kurmanya. Nah, ketika datang musim panen, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tidak jadi panen. Datanglah sahabat ini kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang apa yang terjadi. Karena Nabi mengatakan pada saat itu, ya, tidak perlu kamu lakukan sebenarnya. Apa kata Nabi SAW? Antum a'lamu bi umuri dunia. Urusan dunia kan lebih paham daripada saya. Urusan dunia kalian lebih paham dari saya. Makanya kadang-kadang dikatakan, ya, ngapain haji pakai pesawat? Kan itu bid'ah kan. Ya betul, bid'ah dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Syarat yang ketiga, ini ma laisa minhu. Apa artinya? Yang tidak ada asalnya di dalam agama kita. Artinya agama Islam ini, ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya darinya, dari agama Islam. Maksudnya bagaimana? Perkara baru ini dinisbatkan kepada agama, kemudian tidak bersandarkan kepada hujjah dan dalil. Barulah itu dinyatakan sebagai bid'ah. Baru kemudian disandarkan kepada agama. Kemudian yang ketiga apa? Tidak ada dalil. Ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa kata beliau? Fa kullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun yarji'u ilaih fa huwa dhalalatun. Setiap orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, kemudian dinisbatkan kepada agama itu. Setiap orang yang membuat perkara baru, kemudian dinisbatkan kepada agama. Kemudian yang ketiga, dan dia tidak memiliki dasar dalil yang menjadi sumbernya dan marji'nya, fahuwa dhalalatun, maka itulah yang dinyatakan yang termasuk dari perkara kesesatan. Baik. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Dari hadis ini juga kita menarik kesimpulan. Neraca amalan zahir itu diukur dengan keselarasannya, kesesuaiannya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau urusan amalan hati, ini enggak ada sangkut pautnya dengan kita. Kita tidak bisa menghukumi hati manusia. Urusan keikhlasannya, urusan ujubnya, urusan riyanya, kita enggak bisa menilai itu. Karena itu kaitannya dengan batin. Hati yang tersembunyi di dalam dada manusia. Tapi amalan yang zahir, yang nampak, hadis ini yang menjadi neracanya. Lihat amalan itu ada dalilnya, ada petunjuknya, ada sunnahnya yang menjadi dasar dan landasannya. Berarti kerjakan, amalkan. Tapi kalau amalan itu ternyata
Satu, tidak ada hujjah. Tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian amalan tersebut dibuat-buat di dalam agama Islam. Maka ketahuilah itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Tertolak. Tertolak kata Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian para ulama juga mengambil kesimpulan dari hadis yang mulia ini. Apa kesimpulan itu? Kaidah fikih yang mengatakan an-nahyu 'anil amal yaqtadi fasadahu. Larangan dari suatu amalan mengandung kerusakan amalan itu. Larangan dari suatu amalan mengandung kerusakan amalan tersebut. Nabi melarang dari suatu amalan menunjukkan bahwasanya amalan itu rusak. Itu kaidahnya. Larangan dari suatu amalan menunjukkan amalan itu adalah amalan yang rusak. Makanya ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya. Dari sini kita mengetahui poin penting dalam menimbang dan menakar suatu amalan. Kapan kita menilai amalan itu tidak sesuai dengan sunnah? Tidak segala amalan yang tidak sesuai dengan sunnah dinyatakan bid'ah. Tidak semua amalan yang menyisi sunnah dinyatakan apa? Bid'ah. Tapi semua bid'ah pasti menyisi sunnah. Ada orang yang misalkan dia datang ke masjid, salat tahiyatul masjid dulu sebelum salat subuh. Dia tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Kemudian barulah dia salat qabliyah 2 rakaat. Berapa salatnya jadinya? 4. Boleh dia lakukan itu? Boleh, tapi khilafus sunnah. Tapi itu menyisihi sunnah. Karena sunnahnya cukup 2 rakaat. Ya. Belum selesai Bang Helmi dia. Tidak bid'ah jadinya katanya. Belum selesai. Yang pertama, itu menyisihi sunnah. Apabila diyakini itu sesuatu yang utama. Tapi mungkin karena dia tidak tahu, dia tahiyatul masjid dulu. Padahal cukup dengan apa? 2 rakaat. Itu yang dilihat oleh para sahabat dan dilihat oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sa'id bin Musayyib menegur seseorang yang sholat qabliyah subuhnya lebih dari 2 rakaat. Kapan dia menjadi bid'ah? Apabila dia meyakini itu sebagai amalan yang termasuk dari agama ini. Oh iya, ini ya, bagus ini. Semakin banyak sholat kan semakin bagus. Akhirnya terus-menerus dia melakukannya. Dalil Anda mana? Lebih dari 2 rakaat. Oh, yang penting tidak ada dalil. Yang penting kan sholat bagus dari saya. Dia menyatakan seperti itu, maka barulah layak dinyatakan sebagai apa? Sesuatu yang bid'ah. Tapi mungkin satu kali dilakukan karena di ketidaktahuannya, maka dia melakukan suatu amalan yang khilafus sunnah, menyisihi sunnah. Contoh lain, wudu dari mulai anggota kiri. Itu dimakruhkan oleh para ulama Syafi'i. Yang sunnahnya mulai dari kanan. Nah, apabila dia meyakini terus-menerus dari kiri ini lebih utama daripada kanan, jelas-jelas menentang dalil dan terus-terus melakukannya, padahal dia tahu hujahnya, maka jelas dia melakukan suatu perkara bid'ah. Maka itu 3 syarat yang tadi. Baru nisbatkan kepada agama, kemudian apa? Tidak memiliki dalil. Baik. Kemudian kaidah fikih yang lain diambil kesimpulannya dari hadis ini. Wa kullu syai'in wujida sababuhu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fatta'abbudu bihi bid'atun. Segala sesuatu yang sebabnya dijumpai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu
yang sebabnya dijumpai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yaf'alhu, Nabi SAW tidak melakukannya, maka beribadah dengan amalan tersebut adalah bid'ah. Jadi ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ada sesuatu sebabnya ada, tapi Nabi tidak melakukannya. Sekarang orang berani melakukannya, berarti dia melakukan suatu perkara bid'ah. Silakan antum cari contoh banyak yang dirayakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita dan mereka hidayah, terutama dalam urusan perayaan-perayaan. Perayaan-perayaan yang mereka lakukan itu ada sebabnya di zaman Nabi juga. Jelas ada. Jelas ada. Jikalau memang itu adalah ibadah, maka Nabi SAW akan melakukannya dan para sahabatnya. Maka orang yang melakukannya ya di zaman ini, padahal sebabnya ada di zaman Nabi, tapi Nabi tidak melakukannya, orang yang melakukan amalan itu, dan amalan itu dinyatakan sebagai apa? Bid'ah. Baik. Kemudian di kota liman azan ya Allah wa yakum, kita lanjutkan ucapan Syekh Abdul Razzaq. Qala al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Berkata al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah ini salah satu guru Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i punya guru dua, Sufyanain. Sufyan ibn Masruq al-Thawri al-Kufi dan Sufyan ibn Uyainah al-Makki. Ini dua guru al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa katanya? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah neraca terbesar. Parameter terbesar. Fa'alaihi tu'radul asya. Segala sesuatu itu harus diukur dengan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa poin kita ikhwatal iman? Apa poin bahasan kita ini? Menggapai kesucian hati dengan menjadikan Nabi itu sebagai panutan dan suri tauladan. Kita yakin Nabi itu dokter hati terbaik. Maka tidak akan mungkin kita sampai kepada kesucian hati kecuali dengan caranya siapa? Caranya Rasul SAW. Nah, itu yang kita inginkan. Itu yang kita maksudkan pembahasan ini. Sehingga dibahas poin penting ini. Segala sesuatu itu harus dipaparkan, ya, ditimbang dengan petunjuk yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ala khuluqih. Ya, akhlak kita ditimbang dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Standarnya adalah akhlaknya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiratihi wa hadihi. Kemudian ditimbang dengan sirah, cara hidup dan perjalanan hidup beliau. Kemudian petunjuk beliau. Fama wafaqaha fahuwal haqqu. Yang sesuai itulah kebenaran. Wa ma khalafaha fahuwal batil. Yang tidak sesuai itulah yang dinyatakan sebagai kebatilan. Makanya ikhwatal iman azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Agama Islam ini sangat mudah dan simpel dan sederhana. Karena Nabi diutus dengan bil hanifiyah, dalam Sahih Bukhari, bu'istu bil hanifiyyati samha, aku diutus dengan syariat yang mudah dan penuh toleransi. Tidak ada syariat ini yang memberatkan kita. Tapi realitanya banyak orang-orang yang merasa terbebani dengan amalan-amalan yang tidak ada petunjuknya. Tapi kalau kita menjadikan Nabi SAW sebagai neraca tertinggi kita, ya, neraca terbesar kita, maka kita bisa menakar, oh ini benar,
Kenapa nggak ada sunnahnya? Simpel, sederhana. Ada prakteknya dari Nabi, ada dalilnya, ada sunnahnya. Ada, alhamdulillah. Kerjakan, amalkan. Oh tidak ada, oh berarti bisa jadi ini perkara bid'ah atau bisa jadi ini menyelisihi sunnah. Baik. Walihada wajaba ala man arada tazkiyata nafsihi. Oleh karenanya wajib bagi siapa saja yang ingin mensucikan dirinya, mensucikan hatinya, an yujahida nafsahu alal ittiba'. Ya, untuk berjihad melawan dirinya dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berjihad ya kata lima. Melawan hawa nafsu kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah gelombang dan badai, banyaknya perkara-perkara yang mesti sunnah. Ketika yang sunnah dinyatakan sesuatu yang asing, sesuatu yang baru, sehingga orang-orang kadang ragu untuk mengikuti. Terkadang harus merasakan berat untuk mengikuti. Ibarat menggenggam bara api yang panas. Apabila ia sanggup menggenggamnya, ia akan merasakan sakit. Namun, lambat laun api itu akan padam dan rasa sakit itu akan hilang. Namun apabila ia tidak sabar, ia akan menggenggamnya sejenak, kemudian akan melemparkan. Makanya lihat, kata Imam Bukhari rahimahullah, yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, apa kata beliau? Afdalul muslimin. Orang-orang Islam yang paling utama. Man ahya sunnatan min sunanir Rasul sallallahu alaihi wasallam allati qad umitat. Orang Islam yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mati. Yang telah tertimbun. Yang sudah mulai tidak diketahui oleh orang banyak. Simpel saja, salah satu sunnah yang jarang diketahui, adzannya Abu Mahdzurah kan? Padahal itu adzannya mazhab Syafi'i. Yang taswib atau tarji', yang mengulang syahadatain berapa? Berapa kali? 2 kali. Satunya dengan suara yang lirih, satunya dengan suara yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lantang suaranya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru angkat suara. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Praktekkan azan ini, orang pasti kaget, bingung. Azan model apa ini? Padahal ini sunnah yang sahihah, sabitah. Tapi kenapa ikhwatal iman? Ya, karena sudah tertimbun dengan saking banyaknya perkara-perkara yang baru dalam agama. Makanya Imam Bukhari wajar mengatakan apa? Orang Islam yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sudah mati. Fasbiru ya ahlus sunan. Sabarlah wahai ahlus sunnah. Sabarlah wahai ahlus sunnah. Fa innakum aqallun nas. Karena sesungguhnya kalian itu orang-orang yang paling sedikit. Jadi kadang dituduhkan orang-orang yang ikuti sunnah ini mengaku paling diri paling benar, paling sunnah, ya. Atau kapling surga. Ya ikhwatal iman, demi Allah kami ini sama seperti antum. Kita ini semua mengharapkan surga. Kami tidak pernah mengaku diri kami orang-orang suci yang sudah pasti masuk surga. Enggak ada ikhwatal iman. Kita ini orang-orang yang berusaha mengikuti Nabi itu saja, mengikuti jejak para sahabat, mengikuti jejak para tabi'in yang salih. Itu saja yang kami inginkan. Adapun kami dinyatakan mengapling surga, enggak ada. Enggak ada, demi Allah enggak ada. Kita ini sama, semua kita ini punya salah, punya dosa, punya khilaf, semua kita sama manusia. Cuman
Yang kita inginkan adalah bagaimana amalan kita ini sesuai dengan standar. Standar apa? Standar sunnah Nabi SAW. Standar syariat. Kita simak ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ucapan ini khotal iman azani Allah wa iyyakum, ya, adalah ucapan yang menjadi renungan bagi kita. Apa kata beliau? Al-amalu bighairi ikhlasin wala iqtida. Beramal tanpa ada nilai keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, beramal tanpa ada nilai keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi SAW, kal musafiri yamla'u jirabahu ramlan yusqiluhu wa la yanfa'uhu. Ibarat orang yang musafir mengisi tempat bekal safarnya dengan pasir yang hanya membebaninya, tidak pernah memberikan faidah dan manfaat kepadanya. Kira-kira ada orang musafir, apa yang diisi? Bekal tentu. Pakaiannya, makanannya, obat-obatannya, hartanya. Semua isi, apa isi di situ? Ada yang tidak bermanfaat? Enggak ada. Semua orang kalau musafir itu pasti ngisi yang bermanfaat. Yang paling kita cek itu yang betul-betul. Kalau ada yang ketinggalan, la ilaha illallah, nyeselnya luar biasa. Tapi sekarang ini kita sedang safar ya fatali, menuju pulang ke kampung akhirat kita. Itu surga Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita seperti kata Ibnu Qayyim, kal musafiri yamla'u jirabahu ramlan. Seperti orang yang musafir yang mengisi tas bekal safarnya hanya dengan pasir saja, yang hanya membebaninya dengan rasa berat dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Nas'alullah as-salamu alaikum. Maka kita berusaha, ya, berjihad melawan hawa nafsu kita itu untuk ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'i wat ta'assi bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjadikan beliau sebagai teladan dan panutan. Wal hadar minal muhdatsati wal mukhtara'at wat tara'iqil mubtada'at allati yadda'i arbabuha annaha tuzakkin nufus. Dan waspada, mewaspadai segala bentuk perkara-perkara yang baru di dalam agama, yang orang-orang yang melakukannya mengklaim dan mengaku itu bisa mensucikan hati dan mensucikan jiwa mereka. Nah, ini di poin terakhir yang kaidah yang keempat. Sudah berapa menit Ki dia itu? 30? 40 menit? Tidak terasa 40 menit sudah kita ngaji. Baik, kita akan sambung insyaallah taala pada kajian berikutnya, Al-Qaidatul Khamisah. Nah, ini memang kaidah yang kelima, ini kaidah yang luar biasa ya, ini kaidah yang paling sulit. At-takhliyah wat-tahriyah. Sambung saya maghrib. Iya, enak nyambung. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biar tidak terpotong-potong. Kaidah yang kelima ini berbicara tentang bagaimana kita berusaha mengosongkan hati dari dosa dan maksiat, kemudian menghiasinya dengan iman dan ketaatan. Insyaallah taala. Silakan kita berikan waktu mungkin 15 menit, ada kesempatan untuk tanya jawab. Masa semangatnya dan ada waktunya. Yang anak tanyakan di sini adalah apakah sama pahala kita jika lakukan menjadi sesuatu masa itu dan masa semangat? Apakah sama pahalanya itu lebih besar tidak?
dalam hadis yang sahih dari hadis Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, inna likulli amalin syirratan. Inna likulli amalin syirratan. Wa likulli syarratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa antusias, semangat. Dan setiap masa semangat itu akan datang masa malas. Rasa malas. Itu wajib ikhwatal iman. Wajib bagi kita itu. Di masa kita antusias, subhanallah, kayak motor yang remnya belum, laju terus, ya, nggak bisa dibentikan. Tapi ketika datang rasa futur, rasa malas itu, ibarat motor yang remnya rusak, nggak bisa jalan-jalan. Subhanallah. Ada orang-orang subhanallah ikhwatal iman, makanya istiqomah itu yang paling sulit. Istiqomah itu yang paling berat. Makanya karomah yang sungguhnya itu apa? Kata Ibnu Taimiyah itu luzumul istiqomah. Terus istiqomah, konsisten dalam istiqomah itu karomah yang sungguhnya. Kalau kita bisa seperti itu, berarti kita ini wali Allah sudah. Karena itu karomah yang paling besar. Kemudian kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis ini, "Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha." Barang siapa yang masa semangatnya itu berada di atas sunnahku, maka dia niscaya akan menjadi orang-orang yang beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Merasa malasnya berpaling dari sunnah, maka dia akan jatuh ke dalam perkara yang membinasakan. Pertanyaannya, apakah sama pahala ketika kita semangat dengan ketika kita futur? Kalau di masa semangat, kita tidak butuh untuk berjihad melawan hawa nafsu lagi. Kayak jiwa itu otomatis. Sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak, kana salihun fima madha anfusuhum tuwatihim alal khair. Dahulu orang-orang soleh itu, jiwa mereka itu kayak otomatis melakukan kebaikan. Berbeda dengan zaman kita ini, kata beliau. Jiwa kita ini nggak bakal melakukan kebaikan kecuali dengan dipaksa. Itulah pendapat para jamaah. Ya, hampir. Makanya masa semangat itu subhanallah khotal iman. Kita nggak perlu ada niat. Jadi saking semangat itu terus yang mendorong kita untuk terus berjalan di atas kebaikan itu. Tapi di masa malas, nah ini dia. Kita dapat dua pahala di situ. Pahala berjihad melawan hawa nafsu kita, rasa malas kita. Kemudian pahala tatkala kita bisa melakukan kebaikan. Nah, wallahu taala ala wa ala. Ulang pertanyaan, belum jelas. Oh. Dia bertanya pertanyaan tentang ucapan Ibnu Qayyim tadi. Orang yang beramal tanpa ada ikhlas dan mengikuti Nabi SAW ibarat orang yang musafir mengisi tempat bekalnya dengan pasir, hanya membebaninya dan tidak mendapatkan manfaat. Apa maksud tidak manfaat? Jelas di situ sebenarnya. Maksudnya? Tapi pertanyaannya tentang kita ngasih dana ke orang belajarnya salah seperti itu maksudnya, ya? Ya makanya kalau ngasih dana ya kasih yang benar. Itu jawabannya. Kalau salah ngapain dikasih? Ya. Tapi ikhwatal iman, misalkan ada orang bangun masjid, ya. Iya. Kita dapat pahala apa enggak? Tetap dapat pahala. Urusan dia melakukan kesalahan di situ.
kasih yang membangun yang tidak ada kuburannya lebih baik. Itu solusinya. Lebih selamat, lebih keluar dari jalan khilaf. Misal kalau Anda memang khilaf, ya, lebih selamat cari jalan keluar. Ya. Makanya kata liman azani Allah wa iyyakum. Ya, terkadang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ustaz, bagaimana kasusnya begini? Ya, enggak usah ribetkan dengan seperti itu. Cari yang lebih jelas, sudah selesai. Ya. Yang tidak meninggalkan keraguan sudah kata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan segala perkara yang menjadikanmu ragu kepada perkara yang memberikan keyakinan kepada. Yang ragu-ragu enggak usah, yang jelas saja sudah. Jelas? Wallahu taala alam. Siapa yang tadi ikhwan kita? Bagaimana cara kita mengelola hati kita antara takut dan berharap kepada Allah dengan berprasangka yang baik kepada Allah. Seperti contoh misalkan kalau kita sudah selesai melakukan sholat, apakah kita di dalam hati kita itu insya Allah akan menerima amal ibadah kita, ataukah takut amal ibadah kita itu tidak diterima sama Allah. Nah, bagaimana cara mengatur hati ini Ustaz di saat kita melakukan amal perbuatan? Mungkin itu Ustaz. Baik. Rasa khauf dan raja itu harus seimbang. Menyeimbangkan antara khauf dan raja. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya 90. Apa kata Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Yusari'una fil khairat. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Wa kanu lana khashi'in. Mereka berbuat baik dengan penuh harap dan rasa cemas, rasa takut kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka orang-orang yang tunduk kepada kami. Misal contoh seperti contohkan tadi, selesai sholat, atau misal contoh yang ada santri sedang ikut ujian, maka harus ada 3 ada pada dia itu. Dia takut tidak lulus ujian, dia berharap lulus ujian dengan baik. Kemudian poin pentingnya cinta yang menjadi intinya. Ya. Dia cinta dengan ilmu yang diajarkan. Nah. Ini orang yang ujian, mahasiswa santri. Dia harus punya 3 ini. Dia senang sama pelajaran itu, ya otomatis itu yang akan menjadikan dia semangat belajar. Ya. Di samping itu juga, ya dia berharap apa? Lulus dengan nilai yang bagus, nilai yang bahasa Arabnya mumtaz, ya mumtaz syaraful ula, summa cum laude. Kemudian ada rasa takut juga, jangan-jangan rasid. Sama seperti orang selesai sholat, kita seimbangkan 2 rasa itu, rasa takut dan rasa rojak harap kita. Kita takut kepada Allah, jangan-jangan sholat kita tidak diterima. Dan kita berharap sholat itu juga sebagai penyelamat kita, sebagai cahaya kita pada hari kiamat. Jangan sampai rasa takut kita lebih dominan, ya, sehingga apa yang terjadi was-was, dan rasa rojak yang lebih dominan sehingga kita melupakan dosa-dosa yang kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus seimbang. Makanya para ulama menggambarkan rasa cinta itu ibarat kepala burung, kemudian khauf dan raja itu ibarat apa? Kedua sayap. Burung itu harus terbang dengan 2 sayap yang seimbang, seperti itu. Begitu cara menyeimbangkannya. Jangan sampai harap kita, sholat kita diterima, tapi kita lupa, ya, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam sholat itu. PD-nya terlalu besar, ya, yakin amalnya terima terlalu besar sehingga dia lupa sholatnya banyak kurangnya.
Nah, wallahu taala a'lam. Sudah jelas sih pertanyaannya? Baik, pertanyaan yang lain? Sul. Baik. Apakah termasuk kata kami dalam hadis itu sahabat? Fi amrina di situ maksudnya dalam urusan kami, urusan agama. Bukan sahabat, urusan agama. Karena itu kaitannya dengan perkara baru yang dibuat-buat dalam agama. Maka dikatakan fi amrina. Jelas, Sul? Ya, bukan maksudnya kaitannya dengan sahabat. Adapun kaitannya dengan sahabat ada pembahasan yang lain. Nah, terus. Paham saya maksudnya. Artinya ketika para sahabat melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, tapi hasil ijtihad mereka. Ana bertanya kepada antum kembali, Sul. Amalan itu ditetapkan oleh Nabi apa enggak? Baik. Sunnah apa namanya itu? Takriri ya. Sekarang kita buat amalan baru, siapa yang menetapkan dia? Nah, tinggal antum jawab. Iya. Itu kan zaman Al-Quran masih turun. Wahyu terus masih continue turun. Nabi masih hidup. Yang menjadi utusan Allah di atas muka bumi dalam menetapkan syariat beliau. Mana yang boleh, mana yang dilanjut, mana yang di-cut. Itu kan Nabi SAW punya urusan. Sama seperti Bilal. Ketika didengar suara sandalnya dalam surga. Nabi takjub dengan itu. Kenapa engkau bisa melakukan itu, Bilal? Bilal menjawab, tidaklah aku berhadas melainkan aku berwudu kemudian aku sholat dua rakaat. Itu rahasia amalan Bilal yang menjadikan suara sandalnya terdengar oleh Rasulullah SAW di dalam surga. Jadi itu sebagian dalil mereka menyatakan, nggak ada masalah. Buktinya para sahabat juga melakukan ijtihad. Iya betul, ijtihad para sahabat. Tapi yang menentukan siapa sekarang? Iya, apalagi lewat mimpi. La ilaha illa anta. Jelas, Sul? Wallahu ta'ala a'lam. Sudah habis pertanyaannya? Sila. Masalah kejelasan tadi. Jadi jelaskan masalah amalan hati. Iya. Kalau sekarang ada kasus untuk mengembalikan seseorang betul-betul jelas itu bagaimana? Kira-kira seperti begini. Seorang ini memiliki sebuah tempat usaha misalnya. Niatnya seseorang itu ingin memberikan tempat usaha itu kepada seseorang supaya dia ikhlas. Tapi tiba-tiba tempat usaha itu taruhlah orang lain yang tidak inginkan perhatian. Sehingga Allah dia dizolimi. Jadi tempat usahanya ini dikasih ke orang gitu? Tidak. Artinya orang lain yang tiba-tiba mau di susah juga. Artinya dia ini ingin jelas betul sebuah tempat usaha itu sebagai amal jariahnya dia lah. Tetapi tidak dia inginkan seseorang yang lain itu yang memang bagaimana kemudian orang ini bisa mengembalikan keinginan mereka ikhlas itu. Taib. Kasusnya begini berarti. Ya. Barakallahu fikum. Kasusnya seperti ini. Dia menyumbangkan sebuah tempat usaha seperti itu. Gitu? Ya, untuk dimanfaatkan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ternyata setelah itu apa kasusnya terjadi? Tidak sesuai dengan harapan dia ternyata orang yang mengelolanya seperti itu. Taib. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum.
kita sebagai manusia ini tidak terlepas dari dua hal. Sebagai pemberi dan diberi. Ketika kita berada pada posisi pemberi, kita punya tugas. Memberi dengan ikhlas dan ketulusan. Ketika kita memberi dengan ikhlas dan ketulusan, maka kita tidak akan peduli apa yang terjadi setelah itu. Kita tidak akan peduli dengan apa yang terjadi setelah itu. Karena kita sudah membangun di atas ketulusan. Innama nut'imukum liwajhillah, kata Allah dalam surat Al-Insan. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan kalian makan ikhlas karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih. Itu nilai ketulusan yang sesungguhnya. Ketika kita memberi, posisi memberi, ketulusan, keikhlasan. Bahkan ucapan jazakallahu khairan saja kita nggak berharap. Itu hasil dari nilai keikhlasan dan ketulusan. Nah, ketika kita berada pada posisi diberi, jangan lupa kita harus pandai-pandai berterima kasih. Pandai-pandai berbalas budi. Makanya apa kata Nabi SAW? Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada kalian, berikanlah balasan yang setimpal kepadanya. Fa illam tajidu ma tukafi'una bihi, kalau kalian enggak dapetin sesuatu yang kalian membalas kebaikan itu, fad'ullah, doakan dia kepada Allah. Hatta tarawna annahum qad kafa'tumuh. Yang dimana kalian sudah mengira dengan doa itu kalian sudah bisa berbalas budi. Ini ajaran Islam. Makanya udah ikhlas, apa yang terjadi setelah itu nggak usah peduli sudah. Mau dia nompak butang bahasa kita, mau dia ngapain, yang penting sudah kita niat kita ikhlas karena Allah. Urusan dia melakukan kejahatannya bagi dia, kebaikannya bagi kita. Jelas niki? Jadi kita mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari manusia. Itu yang membangkitkan keikhlasan. Balasan dari Allah, bukan dari manusia. Allah pasti membalas, manusia belum tentu sanggup membalas. Itu saja prinsip kita. Ya. Manusia hari ini memuji, besok mencaci. Ya. Hari ini dia menyanjung, besok dia akan menggaung. Nasallahu assalamu alaikum. Wallahu ta'ala ala wa. Terakhir Bang Helmi. Baik. Terus pertanyaannya? Makanya salaf mengatakan ikhwatal iman, uktumu hasanatikum kama taktumuna sayyi'at. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana kalian menyembunyikan dosa-dosa kalian. Memang menyembunyikan ini berat. Ketika ada konflik itulah mulai situ akan muncul. Ya. Makanya disebutkan oleh salah seorang ulama yang bernama Al-Khuraibi rahimahullah, kanu yastahibbuna ayyakuna lirrajuli khabi'ah. Kata Imam Al-Khuraibi rahimahullah, dahulu para salaf menganjurkan seseorang itu memiliki amalan rahasia. Amalan rahasia. Ya, khabi'ah min amalin salih. Amalan salih yang rahasia. La ta'lamu bihi
zaujatuhu wala ghairuhu. Bahkan sampai istrinya dia enggak tahu. Ini di antara sunnahnya salaf. Ya. Mereka menyembunyikan. Bahkan di antara mereka disebutkan dalam kitab-kitab para ulama itu, sampai tangisan mereka di malam hari ketika merengek berdoa kepada Allah itu, kalau istrinya bangun, hapus segera air mata. Di antara mereka ketika istrinya mulai bergerak tempat tidurnya, ketika dia sedang salat malam, dia segera untuk kembali ke tempat tidurnya seolah-olah dia tidak salat malam. Subhanallah. Kan? Ini dikenal dengan Zainal Abidin. Cucunya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang sedekahnya luar biasa. Setiap hari orang ngelihat dia ngumpulin barang. Orang kira dia numpukin harta. Tapi istri anaknya nggak tahu. Tapi kapan dia orang tahu dia sudah menjadi ahli sedekah? Ketika dia meninggal dunia. Dia sendiri yang memikul. Ya. Apapun disedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Di situ dia tahu ternyata yang selama ini memberikan kami ya kebutuhan sehari-hari itu ada siapa? Zainal Abidin rahimahullah rahmatan. Maka ikhlas itu sulit. Makanya cocok para ulama mengatakan tidak ada sesuatu yang paling sulit untuk diperbaiki dari urusan ikhlas. Dan sulit ikhlas ini kata. Cuman mengucapinnya ikhlas. Ringan, enteng, los. Tapi realnya sangat sulit. Terlebih-lebih kita ini punya partisipasi, andil ataupun yang lain. Maka kita banyak-banyak memohon keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kira demikian kajian kita kurang lebihnya. La ilaha illallah terakhir. Ini Ustaz, tadi aku mencontohkan ulama yang tidak sholat malam tidak ditahu masjidnya. Balik jangan kita tidak sama anak kita tak pernah tidak mengatakan kita yang dia aku saja tak pernah sholat malam menuju ke sana. Tentu bukan berarti artinya dominannya seperti itu. Arti tentu kita punya tugas ajarkan anak itu bangunkan di sholat malam. Karena kita sembunyiin terus enggak, bukan begitu maksudnya. Ada sisi tarbiyah, sisi pendidikan yang harus ditampakkan di situ. Iya. Sama kayak antum sholat berjamaah, jangan sembunyi-sembunyi dari anaknya. Mana anak saya? Biar ikhlas. Bukan begitu, ditarik tangan anak antum. Jelas maksudnya ini? Ya, ada sisi aspek pendidikan dan emang ada sisi kita di saat itu kita harus menyembunyikan amalan kita. Mungkin kita bangunkan dia sholat mungkin 2 rakaat, ya 3 rakaat, 5 rakaat, setelah itu dia tidur. Kita pura-pura tidur, kemudian setelah dia tidur kita bangun lagi sholat. Seperti itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam wa alam. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.